Ya, untuk korupsi dalam perspektif kriminologi. Yang pertama, hakikat kejahatan korupsi dalam studi kriminologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh Peter Pinard pada tahun 1830, seorang ahli antropologi Prancis. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata sraiman yang bermakna kejahatan dan logos yang bermakna ilmu pengetahuan. Kemudian, E.H. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Kemudian, hubungan antara kejahatan korupsi dengan hukum, moral, kebiasaan, dan agama. Yang pertama, hubungan korupsi dengan hukum. Di Indonesia, korupsi telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam aturan ini, korupsi diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori seperti penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, kemudian pemerasan atau extortion, kemudian penyuapan atau bribery, yang keempat yaitu nepotisme. Untuk yang kedua yaitu hubungan korupsi dengan moral. Korupsi terjadi karena lemahnya komitmen moral. Dengan kata lain, korupsi merupakan hasil dari rusaknya moral seseorang. Perilaku koruptif menunjukkan bahwa pelakunya tidak menjadikan etika profesi dan nilai moral sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan korupsi dengan kebiasaan. Sering dikatakan bahwa kebiasaan merupakan sumber dari hukum dan juga seringkali kebiasaan kemudian ditarik menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbedaan antara kebiasaan dengan hukum adalah bahwa kebiasaan terikat pada lapisan sosial, kelompok, daerah, dan suku bangsa, sedangkan hukum sifatnya nasional. Kemudian yang keempat yaitu hubungan korupsi dengan agama. Dalam konteks ajaran agama, khususnya Islam, korupsi dianggap sebagai perbuatan dosa karena melanggar hukum dan merugikan orang lain. Agama mengajarkan pentingnya kejujuran, amanah, dan menjauhi tindakan curang seperti penipuan atau penggelapan. Kemudian teori-teori penyebab kejahatan korupsi yang pertama yaitu teori asosiasi diferensial atau differential association theory. Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, seorang kriminolog terkemuka dari Amerika Serikat. Teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal bukan merupakan bawaan atau keturunan, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial. Seseorang belajar nilai-nilai, teknik, dan motivasi untuk melakukan kejahatan dari kelompok-kelompok sosial di sekitarnya. Kemudian teori yang kedua yaitu teori anomi atau teori tegang, dalam kata lain strain theory. Nah, teori ini dikemukakan oleh Robert K. Merton, yaitu sosiolog asal Amerika Serikat, mengembangkan konsep anomi yang sebelumnya dikemukakan oleh Emil Durkheim. Merton berpendapat bahwa kejahatan terjadi karena adanya ketegangan atau strain antara tujuan budaya yang dikejar masyarakat, yaitu seperti kekayaan atau kesuksesan, dan keterbatasan sarana yang sah untuk mencapainya. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori kontrol sosial atau social control theory. Teori ini dikemukakan oleh Travis Hirschi, yaitu kriminolog Amerika yang memfokuskan kajiannya pada ikatan sosial dalam mencegah kejahatan. Menurut Hirschi, setiap individu memiliki potensi untuk melakukan kejahatan. Yang mencegah seseorang melakukan kejahatan adalah adanya ikatan sosial yang kuat, yang terdiri atas attachment atau keterikatan dengan orang lain, kemudian komitmen, yaitu komitmen terhadap tujuan yang sah, yang ketiga involvement, yaitu keterlibatan dalam kegiatan positif, yang keempat belief atau keyakinan terhadap norma dan nilai. Untuk selanjutnya teori yang keempat yaitu teori kesepakatan atau opportunity theory atau routine activity theory. Nah, teori ini dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson. Menurut teori ini, kejahatan terjadi ketika tiga elemen utama bertemu, yaitu pelaku yang termotivasi, sasaran yang sesuai atau target,
dan tidak adanya penjagaan atau pengawasan yang efektif. Dengan kata lain, bukan hanya persoalan niat, tapi juga persoalan kesempatan. Kemudian yang kelima yaitu teori belajar atau social learning theory. Ya, teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura, yaitu psikolog asal Kanada. Teori ini menekankan bahwa perilaku dipelajari melalui observasi dan peniruan atau modeling terhadap orang lain, terutama jika perilaku tersebut tampak memberikan hasil yang menguntungkan atau reinforcement